dikandung moto pendidikan Pondok Modern Al-Islah Kananga, yaitu berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Tidak hanya itu, kemandirian ekonomi menjadi salah satu aspek yang ditanamkan sejak dini kepada santri. Badan-badan usaha milik pondok yang dikelola langsung oleh santri dan guru didirikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan santri, melainkan sebagai wahana menumbuhkan jiwa berdikari dan wirausaha serta mewujudkan kemandirian ekonomi pondok. Hingga saat ini, Pondok Modern Al-Islah Kananga telah menelurkan ribuan alumni. Alhamdulillah, mereka mampu berperan aktif dalam mewarnai lingkungan masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mewujudkan impian-impian. Sampai saat ini, beragam tokoh dalam dan luar di dalamnya, wakil-wakil dalam berbagai kalangan, pejabat pemerintahan, akademisi, dan tokoh masyarakat seakan menyampaikan dukungannya atas perjalanan panjang berkesinambungan Pondok Modern Al-Islah Kananga di dalam mendidik generasi mukmin, muslim, dan muhsin. Dari Al-Islah menyapa dunia, negeri ini butuh ulama. Pondok Modern Al-Islah Kananga merupakan pondok yang dibangun di desa Kananga yang secara geografis dianugerahi dengan kemakmuran sumber mata air dan dari sungai. Pondok Modern Al-Islah Kananga terletak di Jalan Raya Labuan kilometer 15 Kananga, Menes, Pandeglang, Banten, Indonesia. Merupakan lembaga yang mendidik kader-kader umat dalam sebuah miniatur dunia yang dibangun atas nilai iman, Islam, dan ihsan secara kafah. Pondok Modern Al-Islah Kananga merupakan pondok yang menerapkan 3 sistem sekaligus, yaitu Salafi, Tarbawi, dan Asri. Akan tetapi, perlu kiranya dijelaskan bahwa sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem belajar secara tradisional, Salafi, yaitu metode tamyiz dan tahfidz Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan sistem asri, yaitu sistem belajar di kelas, pramuka, dan organisasi. Dan untuk menyeimbangkan sistem tersebut, diterapkanlah sistem tarbawi, yaitu tahajud, muhasabah, dan kajian SII. Pada awal pembukaannya di pondok ini telah tersedia fasilitas berupa 1 buah masjid, 5 lokal asrama santri dengan daya tampung 80 orang, 3 lokal kelas, dan 3 lokal kamar mandi. Berbagai kegiatan awal telah dilakukan untuk menggalang dukungan masyarakat, misalnya pengajaran di MDA, pengelolaan Masjid As-Solihin Kananga sebagai tempat pengajian atau yasinan, dan beragam olahraga.
أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وهو لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 Cik. Semangat perbaikan, ciptakan pemimpin peradaban. Marilah kita sambut pemandu acara kita, Sofyan Abdul Jabbar, Fatai Badur Rahman. Selamat menyaksikan. Your Excellencies, the Headmaster of Al-Islah Islamic Boarding School, our beloved Father, Kiai Haji Abdul Wahid Sahari MA. Your respectable, the Principal of Al-Islah Senior High School, Haji Rudi Sulhadi SAG MM. Your respectable, the Principal of Al-Islah Islamic Junior High School, Haji Iwan Abdul Aziz LCMH. And our beloved audience, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin,
القائل في محكم كتابه المبين ثم جعل محمدا على شريعته فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله له الخلق كله وله الأمر كله وله الحكم إليه ترجعون وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله بعثه بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكفى بإذنه ربه الأمة وصلى الله عليه وعلى آله تسليما كثيرا أما بعد ونهديكم تحية إسلامية تحية من قلب عميق تحية من أهل الجنة خير تحية في العالمين فتحيتنا هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who has blessed us all in the implementation Al-Islah Art collaboration on this occasion as gratitude for all the grace that has been shown given us. The entire family of Al-Islah Islamic Boarding School, especially to all 6 Dres Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah who struggle for the implementation Al-Islah Art collaboration without any obstacle. Merupakan suatu kesyukuran atas tercapainya usia 30 tahun Al-Islah tetap bertahan dalam segala keadaan dan keterpurukan. Segala usaha dan doa yang dipanjatkan sebagai rasa syukur atas pencapaian Al-Islah tetap mendidik para santrinya demi menciptakan generasi munzirul kaum sebagai kader-kader pemimpin umat yang menegakkan tonggak peradaban Islam di Islamkan Nusantara. Hayatin mi'ata alafin wahatal malayin min ruhil muharibinil islamiyin najahu fi tahqiqi hayati hadiyatin wa mumti'atin wa min hunaka in basaqat kawadirul kasirati min qadatil ummah walakin min fawqi adal asri minal awlamati mali'ati bitatawuri asraqat kawahirul muhdinati minar rasi maliyah as-suyu'iyah wal liberaliyah wa ghairiha allati tahdi muraja'ad-din wal ummah tanhamisu fin nufusis sababi ukulihim wa qulubihim nahwad-din wal watani. Inna hadhil umura qad asbat mushkilatan kabiratan liyuhillahu muslimun al-haqiqiyun wa innaha lamaradu yusibu qulubana wa yu'assiru ila kasayna wa iktisarina wa i'malina ala jihadi fi sabilillah. Kami adalah benih yang siap disemaikan di ladang harapan. Kami adalah hujan yang dapat menyuburkan sekuntum harapan. Kami adalah mentari yang dapat menghangatkan badan-badan yang lemah. Kami adalah guntur yang dapat menggelegarkan angkasa raya. Kami adalah pemuda bangsa menerka perjuangan suci, ikrarkan revolusi abadi. Di saat keterpurukan melanda bangsa Indonesia, merusak moral pemuda bangsa, mengikis persatuan umat Islam, meruntuhkan asas-asas tiang agama, pesantren hadir membina menyongsong umat manusia. Dalam awal langkah ke-30 tahun, Galaksi merubah mindset umat manusia sebagai dasar pola pikir era modern. The Al-Islah Art collaboration is a top event and a final performance to take morality, education of religious community. The event is take 5,000 of inspiration and innovation from student collaboration That also impress degrees of art and education. We will always fight to the last of proof. We impress. We will survive in all the schools then. We impress. We will move and moving civilization. We impress. We will go for anniversary from all trees. We impress. All body and soul will dedicate to Indonesia. Pergelaran seni ihtifalan merupakan suatu bukti kekompakan santri Pondok Pesantren Al-Islah sebagai sarana media dakwah Islam modern yang dikemas secara total dan profesional serta berkaliber sehingga menghasilkan mahakarya seni akbar. The Al-Islah Art Collaboration remember us and keep the best impression. Dan inilah kami, Galaxy Generation,
Galaksi menginspirasi tiada henti. Galaksi berkreasi dan berinovasi. Galaksi kerja cerdas dan ikhlas. Galaksi tegar dan merubah melampaui batasnya. Galaxy Generation membina umat mundur kaum di setiap peradaban, menyongsong tinggi ajaran Islam. Lillahi kalimatillahi azza wa jalla. Di bawah naungan ozon, keberkahan serta iringan doa Bapak pimpinan, guru-guru, serta para hadirin sekalian, kami segenap generasi ke-30 tahun akan mewarisi sebuah progres yang mengesankan sebagai simbol perjuangan. Maka dengan segenap keyakinan kami mempersiapkan kepada hadirin sekalian sebuah mahakarya yang penuh kesan, Sebuah mahakarya yang menginspirasi peradaban. sebuah mahakarya yang senantiasa menjadi angan-angan dan harapan, Sebuah mahakarya yang menggerakkan keberhasilan. sebagai arti dari sebuah kebersamaan dan perjuangan dalam mahakarya seni akbar The Al-Islah Art Collaboration, pergerakan seni Tifalan 630 Galaxy Generation. Your passion is your action, yang bertemakan bersinarlah kebaikan dengan semangat perbaikan, ciptakan pemimpin peradaban. In huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Keberkahan dan keriduan Allah Ta'ala pada malam yang berbahagia ini, itu adalah harapan besar dari kami. Maka alangkah baiknya kita menyemati tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhina Tubagus Rajif Rahman Islami dengan sari tilawah Ukhtina Marni dan Ratu Bilqis Rahman Ihsani. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah, dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pelimpah sayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap manusia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami telah menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga telah dilantunkan ayat suci Al-Quran tadi dapat melancarkan acara kita pada malam berbahagia ini. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ihtifalan. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
Sahibul Fadilah Mudirul Ma'hadil Islah Islamiyyi Kiai Haji Abdul Wahid Sahari Al-Majistir. Sahibul Fadilah Raisu Madrasatis Sanawiyatil Islamiyah Haji Rudi Sulhadi Al-Majistir. Sahibul Fadilah Raisul Madrasatil Mutawasitatil Islamiyah Haji Iwan Abdul Aziz Al-Majistir. Wa ya ayyuhal mustami'unal kiram, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. All praise be to Allah. He is the Lord of the world, the creator of everything in the universe, who has given us an healthy nature, physical and healthy, until we can this glorious speech. Peace be upon and salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. Ucapan ribuan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Kananga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan acara pegelaran seni ihtifalan pada malam hari ini. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada asatidz wa ustazat, pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi sehingga bisa berdiri di hadapan hadirin sekalian, hasil dari kerja keras kami. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada segenap jajaran para pembantu dan para tamu undangan sekalian yang telah memberikan partisipasinya kepada kami sehingga menjadikan bagi kami untuk terus lebih baik dan mendirikan pergelaran seni ihtifalan pada malam hari ini. Innal ma'hada ma'hadul islahil islami hiya ahadun minal muassasati tarbiyatil islamiyah alladhi yataharraku fi tarbiyatil mufassalatil basariyah bistifajil manhaji kulliyatil mualliminal islamiyah. Al-ma'hadu irabbin nasa liyahya hayatan amilatan liyakuna rijalan amaliyan hatta sorokan narojil alladhi asluhu thamratuhu ishfaqan lihaulihi. 30 tahun Pondok Pesantren Al-Islah Kananga berdiri. Banyak sudah catatan yang tertoreh dalam sejarah kami, baik manis maupun pahit, suka maupun duka, sempat terjatuh bahkan tenggelam, cercaan dan makian Kami anggap sebagai pemanis kehidupan. Al-Mahadu la yanamu abadan. That is in of wise sword kind the minor and also the spirit, even to try to give up, but cause our success save into our Allah made us strong. Pegelaran seni ihtifalan merupakan sebuah kolaborasi santri yang nyata, di mana sebagai inovasi, imajinasi, kreasi serta kerja keras dan usaha tanpa batas, sehingga menghadirkan di hadapan hadirin sekalian sebuah karya akbar yang memiliki totalitas pendidikan, menjadikan landasan utama kami untuk terus bangkit dan terus berkarya. Banyak sudah rintangan yang kami hadapi, cercaan yang kami terima untuk menghadirkan cita-cita kami di hadapan hadirin sekalian. Dengan ketekatan yang kuat, keinginan yang bulat, kami yakin kami bisa. Kami yakin bahwa acara ini akan sesuai apa yang kami harapkan. Usaha dan ikhtiar telah kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap diberi yang terbaik pada malam hari ini. Kami tidak akan pernah putus asa karena kami yakin Allah Maha Penyayang terhadap makhluk-makhluknya. Dengan segenap kerendahan hati, kami segenap santri akhir Al-Islam mempersembahkan di hadapan hadirin sekalian pergelaran seni ihtifalan 630 Galaxy Generation dengan bertemakan bersinarlah kebaikan dengan semangat perbaikan, ciptakan pemimpin peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pengawas Kemenag Kabupaten Pandeglang, Ustadz Supri Al-Fakir MPD. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, alladzi la syarikalah. Assalatu wassalamu wa mawala wa ala alihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram wal muhtaram, bil khusus Bapak pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Islah, Hadratul Kiram Kiai Haji Abdul Wahid Sahari, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah dan konsisten membimbing umat khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang dalam hal ini diwakili Bapak Kasih Zakat Wakaf Pak Haji Mumu. Alhamdulillah sudah bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah acara kita ini. Bil khusus hadir dan telah nampak di tengah-tengah kita Bapak Haji Pitron. Alhamdulillah sudah bisa mendapatkan hadir di tempat kami ini. Namun saya dapat bocoran ya, Pak Haji Pitron alumni juga ya. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada semuanya. Selanjutnya Kepala Madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Islah, ada Madrasah Sanawiyah Pak Haji Iwan, kemudian Madrasah Aliyah Pak Haji Rudi Sulhadi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada malam yang sejuk ini kita semua diiradah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama hadir menyaksikan pagelaran yang sangat mewah ini. Mudah-mudahan amal baik semuanya, langkah kaki, kemudian waktu dan energi yang dikeluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga senantiasa limpah curah keheribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mohon waktu 5 atau 10 menit saja untuk menyampaikan sambutan atas nama pengawas pembina di wilayah Kecamatan Menes. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada bil khusus Civitas Akademika atau personel madrasah baik di MTS dan Aliyah Al-Islah yang sudah bisa merealisasikan program-program madrasahnya, sehingga
Alhamdulillah pada malam yang sejuk ini akan ditampilkan kreasi siswa yang sangat luar biasa dan akan kita tonton dan kita nikmati bersama. Dan kemudian mungkin besok akan dirangkai dengan acara pelulusan atau pengelepasan secara formal. Bapak Ibu sekalian, atas nama kepanjangan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pembina lembaga ini, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga ini, bil khusus pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Islah. Mudah-mudahan lembaga ini ke depan menjadi lebih baik, lebih berkibar, menjadi tren dan tujuan para calon siswa, baik calon yang ke MTS dan yang ke Aliyah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan selamat dan sukses kepada adik-adik yang sudah lulus, baik kelas 9 di MTS dan kelas 12 di Aliyah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat selama ini bisa bermanfaat. Dan saya berpesan, lanjutkan pendidikannya. Tidak cukup lulus dari Al-Islah saja, silahkan lanjutkan. Yang dari MTS lanjutkan ke tingkat Aliyah, yang dari Aliyah lanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supri Al-Fakir yang telah memberikan sedikit nasihatnya. Sambutan selanjutnya dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islah, Ustadz Haji Ihsan MSI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Sahari MA selaku pendiri yayasan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kana. Yang saya hormati tamu undangan dari Kemenag dan pengawas dari Kemenag, Bapak Mumu, beserta pengawas yang tadi memberikan sambutan, Ustaz Al-Fakir MPD. Yang saya hormati tamu undangan, bapak-bapak seluruh wali santri Pondok Pesantren Al-Islah yang datang dari Panimbang, Sumur, dan seluruh sentra Pandeglang. Karena kalau dulu ada dari luar Pandeglang, karena sekarang pesantren dan sekolah sudah ada di seluruh kabupaten kota, maka sekarang mayoritas paling kebanyakan dari Pandeglang. Tetapi malam ini selain Pandeglang, alumni Al-Islah yang bertebaran di Jabodetabek itu masih menyekolahkan anaknya di sini. Dan tidak ketinggalan kami sampaikan bahwa telah hadir di tengah-tengah kita ada alumni dari Pondok Pesantren Al-Islah yang kebetulan selain tadi sebagai orang tua wali, juga kebetulan yang duduk di depan ini berdua ada yang pertama Ustadz Haji Endang Rukmana
Mohon berdiri Ustadz Haji Endang Rukmana. Beliau angkatan yang pertama, sekarang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Banten di Jambi dari fraksi PKS. Itu angkatan yang pertama. Ada angkatan yang keempat, namanya Haji Fitron Nur Ihsan. Dimohon berdiri. Beliau udah 3 periode menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten. Dan sekarang kalau Bapak dan Ibu melihat ada baliho, banner, apalagi spanduk-spanduk yang wajahnya mirip dengan beliau, itulah beliau. Haji Ustadz Fitron Nur Ihsan. Bapak Fitron Nur Ihsan ini kalau di pesantren sini dikenal panggilannya bukan Bapak atau AA atau Kakak, tapi Ustadz. Makanya saya kalau ketemu beliau di jalan atau di mana panggilannya tad gitu. Karena beliau juga pernah mengajar juga di sini. Jadi tadi sekaligus pemberitahuan kepada Bapak dari pengawas dari Kemenag, memang beliau alumni di sini di angkatan keempat. Angkatan keempat Ustadz Rudi, kalau di Gontor ada generasi emas zaman angkatan Pak Rudi, itu angkatan generasi emasnya itu angkatan keempat. Sekali lagi tepuk tangan buat para alumni Pondok Pesantren Al-Islah. Itulah harapan bangsa yang akan membangun Indonesia ke depan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih sekaligus apresiasi. Yang hadir ini selain orang tua wali, tamu undangan juga ada dari aparat desa dan warga-warga desa Kananga, warga desa tetangga dari Kananga, desa Cilaban Bulan. Semua anak-anak, remaja, bapak-bapak dan ibu, terima kasih telah menyempatkan hadir malam hari ini untuk sama-sama memeriahkan dalam rangka apresiasi pementasan kreativitas santriwan dan santriwati Al-Islah. Terus selanjutnya, kami di Pondok Pesantren Al-Islah ini, terutama kebetulan di sini ada dari pihak pemerintah, ada dari DPRD juga. Kebetulan dengan susah payah dan upaya yang kuat, bagaimana membangun pondok pesantren ini dari infak, zakat, sedekah para alumni, keluarga besar, pengurus yayasan di Al-Islah, sehingga semua pembiayaan ini semua adalah hasil dari infak sedekah seluruh alumni dan keluarga besar di pengurus yayasan Pondok Pesantren Al-Islah. Sehingga mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang greget, kok lambat amat pembangunan, karena andalannya hanya cuma dari sedekah, infak dari alumni dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islah. Ketika di grup alumni disebarkan mau bangun ruang makan buat anak-anak, kita bangun sedapatnya. Kita bikin ruang makan yang dari kayu, apa yang terpenting ada manfaat, yang sedekah dan infak yang disumbangkan itu bermanfaat dan berkah bagi seluruh santri Al-Islah. Untuk selanjutnya ada harapan dari Yayasan Pendidikan Al-Islah ke depannya bahwa santri-santri yang dididik di sini, sebagaimana tadi ada beberapa alumni yang sudah kebetulan menemukan jalannya, menemukan kesuksesannya. Selain dari 2 tadi yang menjadi anggota DPRD di tingkat provinsi, ada juga yang jadi penulis buku, motivator, pengajar, dan sekarang yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi dan kuliah di luar negeri, ada yang di Timur Tengah, Kairo, Mesir, dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tepuk tangan buat alumni Al-Islah. Dan dedikasi yang kuat dari seluruh asatidz dan asatidah, musyrifah di Pondok Pesantren Al-Islah. Dedikasi yang sangat ikhlas. Kami ucapkan terima kasih kepada para dewan guru yang hanya dengan honor yang tidak harus disebutkan, tapi luar biasa tingkat keikhlasannya. Yang terkait dengan harapan ini, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kasus Hiroshima dan Nagasaki ketika pertama kali dibom atom oleh Amerika di Perang Dunia Kedua tahun 1945.
1945 Kaisar Hirohito mengumpulkan para stakeholder pemerintahan waktu itu agar menanyakan kepada mereka ada berapa sisa jumlah guru. Pertanyaan ada berapa sisa jumlah guru itu adalah betapa visionernya seorang pemimpin ke depannya, sehingga yang dipikirkan pertama untuk membangun kembali sebuah negara yang sudah luluh lantak adalah pendidikan, adalah SDM, bukan yang lainnya yang prioritas. Itulah semoga hal ini dipikirkan juga oleh pemerintah dan nanti kepada para pemimpin yang terutama dari Al-Islah yang akan menjadi atau dipercaya memimpin masyarakat ini, pendidikan menjadi yang utama. Dan perlu kami sampaikan bahwa kehadiran alumni yang kebetulan malam ini ada Ustadz Haji Fitron Nur Ihsan MSc. Beliau alhamdulillah dan insya Allah qadarullah akan dicalonkan sebagai Bupati Kabupaten Pandeglang. Tepuk tangan buat beliau. Itu merupakan prestasi dan apresiasi luar biasa. Beliau muda, energik, penuh semangat, insya Allah berintegritas, dan yang terakhir ibu-ibu, ganteng pula. Selamat datang kepada Bapak Kepala Desa Kananga. Mohon sekali lagi Ustaz Fitron, katanya ibu-ibu yang mana sih yang ganteng, coba berdiri sekali lagi. Mohon izin, nah ini keliling. Oke. Mohon izin Bapak kepada Bapak Kepala Desa, mohon izin kepada Bapak dari Kemenag. Ini bukan kampanye, bagian dari tahadduts bin ni'mah. Di surat Ad-Duha ada fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tahadduts bin ni'mah, ada alumni dari Al-Islah dipercaya oleh beberapa parpol untuk diamanatkan mencalonkan diri menjadi bupati. Bukan beliau yang mau, tapi ada parpol-parpol yang mempercayakan kepada beliau. Ini bagian dari apresiasi, bukan kampanye, dan ini bukan tidak melanggar kampanye karena belum waktunya jadwal kampanye. Mulainya dari Agustus sampai November. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Ustadz Fitron Nur Ihsan. Ini tahadduts bin ni'mah. Makanya harapannya nanti kalau Ustadz Fitron terpilih, harapannya seperti tadi Kaisar Hirohito, pendidikan menjadi utama, dikuatkan juga oleh ahli strategi dari Cina, namanya Sun Tzu. Ketika ada 3 hal yang dimiliki oleh sebuah negara, oleh sebuah kelompok, oleh sebuah kerajaan, yaitu tentara, yang kedua logistik atau makanan, yang ketiga harapan, mana yang paling harus diselamatkan di antara 3 unsur itu? Menurut Sun Tzu, yang harus diselamatkan dari 3 unsur itu adalah harapan. Harapan bangsa kita baik ke depan adalah pendidikan, SDM yang maju. Itulah rencana Pondok Pesantren Al-Islah, meskipun fasilitasnya seperti Laskar Pelangi, Jilid Kananga, Jilid Menes, tapi insya Allah akan mencetak kader-kader yang bisa membawa harapan bagi negara Indonesia. Mungkin hanya itu, karena setelah ini ada satu sambutan lagi. Saya yakin seluruh penonton sama siswa santri-santri lain sudah tidak sabar. Kok banyak sambutan? Ini kapan pentas seninya? Tapi akan saya tutup dengan 2 kata pepatah. Yang pertama adalah di tengah sawah membakar udang di atas api yang membara, sambil melihat konten yang isi ceramah. Ada sekolah cetak para bintang dan para juara. Itulah Pondok Pesantren Al-Islah. Kata pepatah yang kedua, berdendang atau melihat dendang di layar Megatron. Karena ini barusan, jadi saya lupa lagi, harus dibuka lagi. Barusan ini pesanan.
melihat dendang di layar Megatron, beli majalah di Jalan Adipati. Selamat datang kepada Ustadz Fitron, selamat terpilih jadi bupati. Bukan selamat, semoga. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Islah. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh alumni Al-Islah angkatan keempat, Ustadz Fitron Nur Ihsan SMC. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Sahari MA, orang tua kita, pendiri Yayasan Pesantren Al-Islah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang diwakili oleh Pak Haji Mumu, Bapak Pengawas Pembina Pak Supriyadi, Bapak Kepala Desa Kananga Pak Ade, asatid dan asatidah, ada Ibu Hajah Imas, ada Ustadz Ihsan Haji Ihsan AWS, ada Pak Iwan, Pak Haji Iwan dan Pak Ustadz Rudi. Wabil khusus sahabat saya, Ustadz saya yang pertama kali bertemu dengan saya di Kananga pada saat kedatangan pertama 20 tahun yang lalu, Ustadz Haji Endang Rukmana, yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi, para alumni, asatid, asatidah, para orang tua wali murid, beserta santriwan dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya di kepala banyak sekali terlintas karena begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan di Kananga, terutama di Al-Islah ini sejak 28 tahun yang lalu. Tapi kalau diceritakan tidak akan selesai dalam sehari semalam. Jadi saya ingin mengambil intisari yang saya rasakan hari ini, semoga bisa berbagi dengan santriwan dan santriwati. Ini ada pesan moral. Selepas saya dari Al-Islah, saya berkesempatan untuk juga di saat yang sama menimba kuliah di STIN yang sekarang menjadi UIN.
dan Allah takdirkan setelah itu bisa belajar di Nanyang Technological University di Singapura. Saya merasa capaian pendidikan itu adalah capaian yang tadinya tidak mungkin bisa kami capai, tidak mungkin bisa kami raih. Ada banyak pembelajaran yang kami dapatkan dan ini akan kami sharing pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dalam sambutan singkat ini. Ketika saya merasa bahwa ini adalah capaian yang tidak mungkin tapi dapat dicapai, tahun 2008 saya pulang ke Lampung. Ustadz Ihsan pernah, Pak Kiai Haji Abdul Wahid sehari pernah ke kampung saya. Sejak saya tinggalkan, di kampung saya belum ada listrik. Masih banyak bangunan yang dibangun dari bilik. Sedikit sekali orang yang pakai baju putih dan abu-abu. Saya bisa mesantren di Al-Islah menjadi satu capaian yang luar biasa dari sebuah kampung yang masih sangat jauh tertinggal. Ketika 2008 saya meraih gelar master dari Singapura, saya pulang. Saya merasa bahwa ada capaian yang luar biasa. Saya merasa ada sedikit kebanggaan. Tapi tiba-tiba saya melihat kampung halaman saya sudah berubah. Apa perubahannya Bapak dan Ibu sekalian? Sudah tidak ada rumah yang terbangun dari bilik. Sudah banyak anak-anak sekolah pakai putih dan abu-abu. Ekonomi masyarakat terlihat menjadi sedikit lebih maju. Lalu saat saya dijemput oleh almarhum bapak saya tanya ke bapak, Pak, kok kampung kita sekarang lebih maju? Ini ada apa? Lalu bapak saya bilang, ini sejak ada Naryo. Saya tanya ke bapak saya, Pak, Naryo itu siapa? Loh, kamu lupa, kamu punya teman waktu kelas 5 SD namanya Sunaryo, itu drop out dari sekolah lalu kerja di Palembang, bekerja di pabrik kerupuk. Drop out karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan dan membayar sekolahnya lagi. Dulu masih ada bayaran SPP dan lebih memilih bekerja untuk menjadi bagian daripada penyokong ekonomi keluarga. Lalu saya ingat yang namanya Naryo. Begitu sampai rumah saya datang, ternyata Naryo adalah saudagar kerupuk yang membuat 3 pabrik kerupuk di kampung saya. Nanti akan saya kaitkan dengan apa yang saya dapatkan di Al-Islah dan kemudian ini menjadi cambukan yang luar biasa buat kita semua dan nanti kita akan menjadi bangga bagaimana kita bisa berada di Al-Islah. Saat itu kebanggaan saya bisa S2 runtuh. Saat itu gelar master menjadi tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Karena ada anak lulusan kelas 5 SD yang drop out, tiba-tiba mampu memberikan kontribusi 75% warga di kampung saya, bisa bekerja, bisa bangun rumah, bisa nyekolahin anaknya, bisa beli motor, dan ekonominya meningkat. Seorang kelas 5 SD, ada satu hal yang harus kita ingat ketika kita bertanya, siapa orang yang paling bermanfaat, yang paling istimewa di dalam kehidupan kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin kita belajar itu, tapi kemudian ada seorang Naryo yang memberikan manfaat lebih di tengah-tengah masyarakat. Terpukul jiwa saya, terasa saya menjadi tidak ada apa-apanya, dan padahal ini kita belajar di Al-Islah. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan bahwa tujuan dari semua yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat dalam posisi dan peran apapun, kemudian kita memberikan manfaat lebih dan manfaat besar di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika besok teman-teman alumni Al-Islah akan dilepas dan menjadi alumni dari Al-Islah, saya berpesan karena pesan saya, kesadaran saya agak sedikit terlambat. Jadi kita jangan berpikir kita menjadi apa, tapi bagaimana peran-peran kecil, peran-peran besar kita mampu benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat dan membawa manfaat lebih di tengah masyarakat sebagai apapun kita kemudian. Semakin besar peran kita, maka akan semakin besar juga kebermanfaat kita di tengah-tengah masyarakat. Al-Islah hari ini jauh lebih baik daripada Al-Islah di zaman saya dan Ustadz Endang dulu belajar. Ada satu hal yang kami juga ingin pesankan. Untuk menjadi besar itu pilihan.
Untuk menjadi kuat itu pilihan, tapi untuk menjadi berkualitas itu adalah upaya yang tidak pernah ada hentinya. Jadi yang kami pesankan bahwa ketika ada seseorang yang lulus dari sebuah sekolah dan lulus dari perguruan tinggi, ini berbagi menimba kearifan bersama kepada adik-adik yang akan lulus besok, bahwa pada satu masa ketika pada suatu keadaan di mana kita lulus nanti, kehidupan tidak setertib yang kita bayangkan. Tantangan kehidupan di luar sana begitu sulit. Lapangan pekerjaan hari ini banyak digantikan oleh mesin. Tahun 2015 saya berkunjung ke salah satu SMKN di Kota Serang. Lalu kepala sekolahnya bilang kepada saya, Pak Fitron, alhamdulillah ini anak-anak kelas 3 belum lulus, insya Allah lulus langsung bekerja di Astra. Waktu itu Marga Mandala Sakti, langsung bekerja di Marga Mandala Sakti. Betul, lulus kerja menjadi penjaga tol. Itu tahun 2015. Apa yang terjadi? Tahun 2017 mereka demo ke DPRD, ke Komisi 5, mereka bilang, Pak kami di PHK karena penjaga tol hari ini digantikan dengan mesin. Tantangan dunia lapangan pekerjaan ke depan akan sangat ditentukan oleh adaptasi. Begitu cepat pertumbuhan dan perubahan teknologi itu ada. Jadi kami berpesan kepada adik-adik semua, teknologi berkembang, teknologi berubah sangat cepat. Apa yang kita kejar hari ini pada saat sudah mampu kita capai, dunia sudah berubah. Maka ada satu hal yang tidak berubah, yang ini sulit dicapai, tapi kalau kita sudah mampu mencapainya, kemudian ini akan menjadi bekal dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Apa itu? Leadership. Itu yang kami dapatkan di Al-Islah, ditempa oleh Ustadz Ihsan di pesantren Al-Islah ini untuk berjuang menghadapi keterbatasan yang ada. Ihtifalan hari ini jauh lebih istimewa dari zaman kami. Kami penuh dengan keterbatasan, tapi saat itu di tengah keterbatasan kita mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang istimewa. Apa pesannya? Kalau kita di dalam sebuah lembaga pendidikan mendapatkan keterbatasan yang ada, lalu kemudian teman-teman berjuang untuk menghadirkan keistimewaan di tengah-tengah keterbatasan, itulah dunia sebenarnya yang akan kita hadapi setelah kita lulus nanti. Semuanya tidak seistimewa, semua tidak setertib, semua tidak tertata seperti yang kita harapkan. Penuh ketidakpastian, tapi keterbatasan yang kita hadapi di Al-Islah ini menjadi bekal bahwa kita sudah tertempa untuk menghadapi keterbatasan dan mencoba menghasilkan keistimewaan di masa depan. Ini yang kami rasakan, tempaan yang luar biasa. Kami berdiskusi leadership bisa saja di teras masjid dengan Ustadz Ihsan. Kita berdiskusi tentang kepemimpinan bisa jadi sambil mandi di Cikonjong dengan Ustadz Endang. Tapi di situ justru adalah bekal yang sangat luar biasa yang kami dapatkan dan bermanfaat hari ini ketika kita mencoba untuk menapaki kehidupan yang tidak ada jaminan dan penuh ketidakpastian. Jadi adik-adik semua, keterbelakangan, ketertinggalan menjadi modal bagi kita untuk bisa survive dan beradaptasi kepada kehidupan yang sulit di masa yang akan datang. Tapi kemajuan yang kita harapkan untuk bisa setara dengan lembaga pendidikan yang ada adalah cita-cita kita bersama di masa yang akan datang. Jadi pesan kunci yang kami ingin pesankan sebagai alumni, perbaiki terlebih dahulu langkah kita, mindset kita. Setelah lulus, apa yang akan kami sumbangkan kepada bangsa ini? Yang akan kita sumbangkan kepada bangsa ini adalah ketika kita lulus dan hadir di tengah masyarakat sebagai orang yang punya komitmen ingin memberikan manfaat terbaik kepada bangsa ini. Lalu yang kedua, perbaiki jalan kita. Kita ingin menempuh jalan-jalan kehidupan ini untuk menjadi orang yang berada di depan, untuk menjadi orang yang ada di samping, karena kita harus menjadi panutan, karena kita ingin menjadi idola, karena kita ingin menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat kita. Apa yang kita hadirkan menjadi contoh kebaikan, cahaya kebaikan dan cahaya perubahan adalah misi dari alumni Al-Islah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, catatan kunci ini menjadi pesan kami sebagai alumni, mewakili alumni Al-Islah semua angkatan. Semoga adik-adik semua yang lulus esok hari akan menjadi alumni yang membanggakan.
Galaksi akan menjadi generasi emas juga. Insya Allah sudah banyak alumni Al-Islah yang hari ini bisa membanggakan Al-Islah. Tapi kebanggaan itu bukan sebagai apa kita hari ini, tapi seberapa kita memberikan manfaat untuk bangsa dan seberapa memberikan manfaat kita kepada masyarakat. In uridu ilal islaha mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Galaxy Generation, akan mempersembahkan penampilan yang terbaik untuk Anda. Take seat and relax and enjoy the show. All crew stand by. Sound stand by. Lighting standby. Visual standby. Langkah kaki selalu menuntun kemana arah tujuan, mencari arti hidup sesungguhnya, bahwa selalu ada pilihan bagi ia yang mencari. Hidup ini penuh kejutan, dan kita hanya bisa merencanakan sembari mengangkat kedua tangan dan memuji serta merayu akan takdir yang diharapkan. Usaha dan doa selalu dipanjatkan oleh ia yang tak putus harapan. Namun, sudah sejauh mana kaki ini melangkah? Sampai lupa bahwa satu detik yang tadi berlalu itu kini telah menjadi masa lalu. Bahwa segala pencapaian dan kesuksesan yang diraih itu tiada lain adalah karena berdoa, mendoakan, dan didoakan. Bahwa kita pernah saling mengenal dan berada di bawah langit yang sama. Bahwa kamu pernah menjadi bagian dari masa lalu yang seharusnya tak pernah dilupakan. Jika diputar kembali masa lalu yang terlewatkan, ternyata Al-Islah sudah berdiri selama 30 tahun ya. Tak terasa, kita sudah lama tak berjumpa. Dan di hari ini, kita semua dipertemukan kembali di pondok tercinta kami. Al-Islah selalu mendidik santri-santrinya untuk belajar mandiri, berbudi tinggi, berakhlakul karimah, dan masih banyak lagi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar,
semua itu adalah pendidikan. Di sini adalah bukti bahwa kita pernah menjadi seorang santri. It's time for change. Beranilah
Pancaran cahaya yang kau hibahkan menyejukkan cuaca haroki. Bersemilah bunga-bunga keikhlasan mewangi dan terus mewangi. Adalah kau putra-putri al-Islam, sadarlah bersaing dan berjuang. Tancapkan panji-panji dakwah Islamiyah, biarkan tantangan yang menghadang. Citra al-Islah adalah amanah meneruskan dakwah Rasulillah. Ya Allah ya Rahman, berilah bimbingan agar hambamu menyerukan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi santriwan dan santriwati al-Islam. Adalah kau putra-putri al-Islam, sadarlah bersaing dan berjuang. Tancapkan panji-panji dakwah Islamiyah, biarkan tantangan yang menghadang. Citra al-Islah adalah amanah meneruskan dakwah Rasulillah. Ya Allah ya Rahman, berilah bimbingan agar hambamu menyerukan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi santriwan dan santriwati al-Islam. Rembulan putih melingkar, kitab kuning terbuka lebar, pena yang menggores di atasnya Islam, iman dan ihsan. Jayalah kau al-Islam, kau pancarkan sinar hidayah. Berjuanglah di jalan ilahi, bertunas amal bakti. Jayalah kau al-Islam, kau pancarkan sinar hidayah. Berjuanglah di jalan ilahi, bertunas amal bakti. Semoga kau berguna di alam dunia, dan semoga kau menjadi rahmatan lil alamin. Puji syukur padamu, ku ukir di dalam kalbuku, agar mendapatkan ketenangan di dalam jiwa dan raga. Semoga kau berguna
dalam